Di awal film kita diperlihatkan dengan Ip Man yang sedang berlatih dengan boneka kayunya. Lalu keesokan harinya Ip Man didatangi dengan seseorang, yaitu Bruce Lee, yang dimana tujuan Bruce Lee sendiri datang menemui Ip Man yaitu untuk menagih janji Ip Man untuk melatihnya Wing Chun. Untuk mengetes kemampuan Bruce Lee, Ip Man pun melakukan ini. Setelah itu Ip Man pun membukakan pintu dan Bruce Lee pun berlalu pergi. Di sisi lain terlihat seorang bocah yang sedang berkelahi. Bocah putih namanya Ip Ching dan yang satunya bernama Chai Pong. Tak lama kemudian gurunya datang untuk melerainya. Di kantor Ip Ching diobati oleh ibunya. Tak lama kemudian Ip Man pun datang. Melihat Chai Pong yang kelaparan, Ip Man pun mengajak Chai Pong untuk makan malam bersamanya. Dan mereka pun makan dengan lahapnya. Sehabis selesai makan, ayah dari Chai Pong pun datang. Dia bernama Ching Ting-chi, lalu mengajak anaknya pulang. Setelah itu kita diperlihatkan dengan Ching Ting-chi yang sedang bertarung. Dan tak lama kemudian Mike Tyson pun datang. Tyson bertanya kepada Aksang, kungfu apa itu? Lalu Aksang pun menjawab bahwa itu adalah Wing Chun. Di sisi lain terlihat guru Ip yang sedang ingin melakukan sesi foto bersama guru-guru bela diri Wing Chun lainnya. Dan sampai-sampai guru Ip pun melupakan acara menarinya bersama istrinya. Setelah selesai dengan acaranya, guru Ip pun menjemput Ip Ching di sekolah. Bersamaan dengan itu anak buah dari Tyson pun datang dan memaksa Capsek untuk menjual sekolahannya. Karena tawaran yang ditolak, Aksang pun menggunakan cara kekerasan kepada Capsek. Beruntung guru Ip datang dan terjadi sedikit perkelahian. Dan dengan mudahnya guru Ip pun berhasil memojokkan para preman itu. Karena masih kesal dengan kejadian tadi, Aksang pun berencana untuk merantai sekolahan itu. Dan alhasil keesokan harinya banyak para murid yang tidak bisa masuk ke sekolah karena tergembok. Di saat guru Ip datang, dengan cepat orang-orang langsung membukakan rantai yang menutup gerbang itu. Agar kejadian ini tidak terulang lagi, guru Ip berserta muridnya berinisiatif untuk menjaga sekolahan itu di malam harinya. Dan benar saja di malam itu anak buah dari Aksang pun datang untuk menyerbu sekolahan itu. Dan dengan sigap guru Ip pun langsung melumpuhkan satu persatu anak buah dari si Aksang. Di sela-sela pertarungan, Capsek yang tidak bisa bela diri pun malah diculik oleh anak buahnya si Aksang. Beruntung Ching Ting-chi yang melihat hal itu langsung menyelamatkan Capsek. Dan guru Ip pun berterima kasih kepada Ching Ting-chi. Keesokan harinya istri Ip yang sedang melakukan pekerjaan rumah nampak mengalami sakit di bagian perutnya. Lalu istri Ip pun pergi ke sebuah apotek untuk membeli obat. Terlihat guru Ip yang sedang berenung tiba-tiba dihampiri oleh guru Tin yang sepertinya sedang kesal kepada Aksang karena sudah keterlaluan kepada guru Ip. Untuk memberinya pelajaran, guru Tin berserta guru Ip pun mendatangi Aksang ke tempat kerjanya. Guru Tin yang merasa tidak dihargai sebagai gurunya pun langsung menampar Aksang. Tak terima dirinya ditampar, Aksang pun berniat menusuk gurunya menggunakan pisau. Beruntung guru Ip langsung menahannya dan tak lama kemudian polisi pun datang untuk melerai mereka. Istri Ip yang merasa ada yang tidak beres dengan perutnya langsung memeriksakan diri ke dokter. Dan alangkah terkejutnya istri Ip bahwa dia telah mengidap sebuah tumor di perutnya. Di sisi lain terlihat Aksang yang sedang berbicara kepada Ching Ting-chi. Aksang menyewa Ching Ting-chi dengan bayaran yang mahal untuk menghajar gurunya yaitu guru Tin. Dan Ching Ting-chi pun melakukannya.
Istri Ip yang ingin memberitahu tentang penyakitnya kepada guru Ip, tiba-tiba sebuah telepon berbunyi dan istri Ip pun tidak jadi memberitahunya. Guru Ip mendapat kabar bahwa Guru Tin sedang terluka parah di rumah sakit, dan ternyata itu semua hanyalah akal-akalan si Aksang saja. Supaya Guru Ip datang ke rumah sakit dan Aksang pun bisa melancarkan rencananya untuk menculik anak-anak di sekolah. Mendengar anaknya diculik, Guru Ip langsung mendatangi Aksang dan membawa sebuah toya. Tak lama kemudian, Ching Tingci pun datang untuk menjemput anaknya. Setelah itu, Guru Ip pun ditantang dengan melawan 10 petarung terbaik dari Aksang, dan pertarungan pun terjadi. Ching Tingci yang berubah pikiran pun kembali dan ikut membantu Guru Ip. Pertarungan pun berakhir saat polisi datang. Tibanya di rumah, istri Ip yang khawatir pun langsung memeluk anaknya. Melihat istrinya yang sedikit marah kepadanya, Guru Ip pun langsung memeluk istrinya. Merasa ini adalah saat yang tepat, istri Ip pun langsung memberitahu Guru Ip tentang penyakitnya. Mendengar hal itu, Guru Ip pun langsung terkejut karena kanker yang diidap oleh istrinya ini sudah menyebar dan tidak mungkin lagi untuk disembuhkan. Setelah itu, tidak ada lagi senyum yang terlihat di wajah mereka, karena yang terlihat sekarang hanyalah kesedihan. Guru Ip selalu menemani istrinya berobat sampai suatu ketika Guru Ip kedatangan petarung yang tadi undang yang menyerangnya di dalam lift. Untuk menjaga istrinya tetap aman, Guru Ip pun membawa petarung ini keluar lift untuk melanjutkan pertarungannya. Karena petarung ini sudah tidak berdaya, Guru Ip pun menyuruhnya pergi. Guru Ip mendapat kabar dari polisi gendut bahwa akar dari permasalahan ini adalah bosnya Aksang, yaitu si Mike Tyson. Karena masih kesal dengan pertarungan tadi, Guru Ip pun langsung mendatangi rumah si Tyson. Tyson menantang Ipman jika dirinya bisa bertahan melawannya selama 3 menit, maka dirinya tidak akan mengganggu sekolahannya lagi. Guru Ip pun menyanggupinya dan pertarungan terjadi. Pertarungan mulai serius saat Guru Ip mengeluarkan jurus andalannya. Pertarungan pun berakhir saat Guru Ip hampir saja menendang biji kehidupannya Tyson, dan Tyson pun hampir saja memukul kepalanya Guru Ip. Setelah puas dengan pertarungan itu, Guru Ip pun berlalu pergi. Cerita sekarang pun berfokus kepada Ching Tingci, di mana dia yang sudah mulai terkenal karena telah berhasil menang melawan guru-guru dari Wing Chun. Ching Tingci pun mulai merasa sombong dan menantang Guru Ip bertarung melawannya. Guru Ip yang mengetahui hal itu tidak menanggapinya karena dia lebih berfokus menemani istrinya. Guru Ip mendatangi tempat menari dan terlihat Bruce Lee sedang menari.
Bruce Lee menanyakan hal itu dan Guru Ip pun mengatakan bahwa dia telah salah paham karena pada waktu itu dia hanya membukakan pintu dan Bruce Lee malah berlalu pergi. Mendengar penjelasan itu, Bruce Lee pun hanya tersenyum. Di saat Guru Ip dan istrinya sedang menari, mendadak istri Ip pun pingsan dan segera dilarikan ke rumah sakit. Secara diam-diam istri Ip menuliskan jadwal pertarungan Guru Ip melawan Chin Tin Che dan menyuruh anaknya memberikan suratnya. Istri Ip menyuruh Itman untuk memainkan boneka kayunya karena dia rindu dengan suara-suara kayu terpukul itu. Di malam harinya terlihat Guru Ip dan istrinya yang mendatangi kediamannya Chin Tin Che, dan sebelum pertarungan Guru Ip pun meminta istrinya untuk menunggunya dan pertarungan pun dimulai. Terlihat mereka yang sama-sama mahir menggunakan toya dan pedang. Sampai di pertarungan akhir mereka pun menggunakan tangan kosong. Pertarungan berakhir saat Itman meninjuk perutnya Chin Tin Che menggunakan pukulan 1 inchinya. Dan film pun berakhir dengan diperlihatkan kenangan indah istri Ip bersama Itman. Di film Itman chapter 3 pun berakhir.